isinya kata Ani. Setelah baru-baru ini mantan rekannya menggelar preskon membuka perihal tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada mereka yang diduga dilakukan oleh NP, ternyata sepertinya membuat NP agak panas nih Besti. Pasalnya NP diduga menyebut ketiga mantan rekan kerjanya dulu di yayasan adalah badut-badut. Alah, itu 3 badut mau ngapain sih? Ya ampun, kalian tuh jangan lupa loh pernah mencari rezeki di yayasan saya. Saya pernah menggaji kalian. Bahkan dengan santainya NP pun mengatakan kalau orang-orang tersebut adalah orang-orang yang bisa bekerja dan menerima gaji karena belas kasihan dan ketidaktegaannya. Lantaran menurut NP ada juga yang sebenarnya dulu bisa diberi kerja di yayasan tersebut karena mengemis meminta pekerjaan kepadanya. Dan menurutnya orang-orang tersebut yang diduga adalah Gary, Arby, dan Poppy sudah diberhentikan. Jadi bukan orang yayasan lagi, cenah Besti. Dan untuk bendahara atau admin mantan yayasan, dia itu waktu itu di PHK ya karena faktor umur juga sudah tua, dan akhirnya saya ajak untuk kerja di yayasan, saya gaji karena saya kasihan ngelihat dia harus ada yang dibiayai waktu itu. Tapi kok sekarang jadi gini. Dan satu lagi itu yang teman saya inisial A, dia waktu itu juga di PHK dan dia ngemis pekerjaan di saya. Akhirnya ya saya terima karena kasihan dia teman saya. Tapi kok jadi kayak gini ya gitu, 3 lawan 1 gitu ramean. Nah jadi mereka itu bukan orang dari yayasan lagi, sudah diberhentikan dan sudah dinonaktifkan. Dengan tadi malam dia preskon masih membahas soal yayasan yang bukan kapasitas mereka lagi, itu nggak tahu maksudnya apa. Sudah tidak ada kapasitasnya lagi mereka di yayasan, katanya NP Besti. Anyway, nggak cuma itu aja, NP bahkan menegaskan kalau ia sebagai bos tetap bertanggung jawab terutama kepada Ibu P yang diduga adalah Puspita atau Poppy yang meski sudah diberhentikan tapi masih menerima gaji tanpa potongan darinya, cenah. Itu admin saya atas nama Ibu P sudah tidak aktif bisa bekerja lagi bulan September, tapi saya masih bertanggung jawab sebagai leader atau bosnya dan menggaji full tanpa ada potongan ya, tanpa ada potongan sama sekali walaupun dia tidak bisa bekerja kembali gitu. Itu dari bulan September sampai terakhir dinonaktifkan di Januari seperti itu. Tapi nggak apa-apa, biarlah nanti proses berjalan. Allah juga nggak tidur, apapun yang dilakukan saya ikhlas. Merasa tidak direspon suratnya Besti, NP pun dalam video yang beredar di sosial media meminta kepada mantan ketua yayasan yang diduga adalah Gary serta bendahara yayasan yang diduga adalah Poppy untuk mengembalikan inventaris yayasan mulai dari laptop, handphone, dan semua yang ia beli dengan uang pribadinya diminta NP untuk dikembalikan oleh G dan P. Dan yang terakhir saya minta tolong karena kita sudah bersurat kepada mantan ketua yayasan yang kemarin dan juga kepada bendahara atau admin Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan untuk mengembalikan inventaris mulai dari handphone, laptop. Jadi saya minta tolong segera dikembalikan, bersurat juga soalnya nggak direspon, tidak dibalas, nggak tahu kenapa, tapi saya hanya minta semua yang dibeli itu pakai uang saya, uang pribadi saya, tolong dikembalikan ya Mas G dan juga Ibu P, dikembalikan semuanya, barang-barangnya, ditunggu ya. Hanya menyahuti perihal preskon yang dilakukan oleh Gary dan Poppy serta Arby, NP pun menyinggung mengenai dugaan pemalsuan tanda tangan yang sebelumnya diduga dilakukan oleh pihak P. Justru seraya diarahkan kepada P yang diduga Poppy yang merupakan bendahara yayasan, lantaran menurutnya yang berurusan dengan notaris bukanlah dirinya tapi Ibu P. Nah terus Mas A itu bilang katanya tanda tangannya dipalsukan, sedangkan mohon maaf saya nggak ngurus-ngurusin soal notaris. Yang pengurusan notaris itu adalah Ibu P selaku dari bendahara
Dan yang ngurus notaris itu adalah kakaknya Ibu P. Jadi tanyakan sama dia, kok bisa yang tertuduh itu saya? Jadi agak aneh konteksnya ya. Tapi kita pegang buktinya berupa transferan, uang notaris, dan juga chat-chatnya kalau yang pengurusan itu adalah Ibu P semuanya. Ya bukan saya nggak tahu apa-apa, saya bisa pastikan itu. Bukan NP cenah Besti, dan bisa dipastikan katanya. Katanya ya. Anyway, mengenai notaris, NP bukan hanya mengarahkan kepada Ibu P ternyata Besti, tapi juga ke G. Karena menurutnya ia hanya diminta bayar notaris tersebut, dan yang mencarikan notaris adalah G. Dan bukti chat dan transferannya juga ada cenah Besti. Pengurusan notaris pertama adalah Ibu P, yang notarisnya adalah kakaknya Ibu P. Yang kedua, notarisnya yang nyari adalah Mas G, dan saya tuh hanya bayar aja. Saya diminta uangnya aja untuk membayar notaris. Jadi saya nggak ada ngurus-ngurusin yang namanya notaris. Bukti chat, bukti transferan, semua lengkap. Bahkan harusnya dicek dulu ke notarisnya. Ya, notaris 1, notaris 2, benar apa enggak itu. Jadi semoga sekali lagi Allah membukakan semuanya untuk atas mereka yang zolim terhadap saya. Seraya nggak mau nerima nih segala yang dituduhkan kepadanya Besti, NP dalam video yang beredar ini menyatakan siap membuktikan masalah uang 90 juta yang sebelumnya diduga telah ia selewengkan pada saat polemik donasi AS. Untuk audit uangnya si Sugus aja yang sebesar 1,3, bukan menyeluruh. Sedangkan si Gerong itu sampai minta mutasi ya, sampai minta mutasi ke bank, itu kita ada buktinya. Dia dari minta 2022 sampai 2025 dia mutasi itu. Nah tadi malam yang dibahas itu terkait cuman masalah duit 90 juta ya. Kenapa nggak nemu ya yang lain ya? Kalau saya cuma menyampaikan itu nggak nemu yang lain, yang dimasalahin cuma yang 90 juta itu. Nah kalau untuk 90 juta nanti kita tunjukin buktinya pada saat kita preskon ya. Kita tunjukin bukti dan fakta semuanya beserta chat-chatnya Ibu P waktu pengurusan notaris yang katanya tanda tangannya dipalsukan si A ini. Saya buktiin semuanya ya. Makin sengit Besti. Karena NP pun memberi tanggapan perihal 90 juta untuk pembelian mobil yang dianggap NP tidak ada rinciannya. Dan salah satu timnya pun bahkan meminta untuk tidak hanya mendengar statement Gary aja cenah. Untuk akan melaporkannya, NP mengatakan belum boleh mengatakannya Besti. Tapi yang pasti pihak NP mengatakan menutup untuk berkomunikasi dengan NP. Lah gimana? Katanya jangan dengerin satu pihak aja. Kok malah tutup komunikasi? Ini maksudnya gimana ya Besti? Satu lagi terkait dana yang 100 juta yang ditarik tunai ya, ditarik tunai yang katanya dia lakukan untuk akuntan publik, itu sama sekali tidak ada rinciannya ya. Jangan untuk ngomongin masalah apa yang 90 juta HRV itu. Coba kenapa dia nggak menjelaskan 100 juta yang dia tarik di rekening yayasan? Mana? Kok nggak ada penjelasan terkait 100 juta itu berapa biaya akuntan publik Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan gitu. Saya mau tahu karena kita sampai detik kita bisa pastikan tidak ada laporan sama sekali ke pihak manapun. Jadi yang dibahas 100 juta tuh, 100 juta tunai, jangan lupa tuh yang dibahas. Kemana Mas Gerong duitnya? Dengerin tuh, Dedi, Gitu. dengerin. Ya 100 juta kemana, duit gede tuh, disisain 10 juta tuh uang yayasan. Uang yayasan dari 110 juta ditarik 100 juta sama dia yang katanya untuk akuntan publik tuh. Kita udah ke banknya, udah ke bank BCA-nya gitu. Kita udah minta wawancara terkait siapa yang tellernya gitu, yang waktu itu menangani, kita udah tanya semua. Bank BCA mana juga kita udah tahu. Tuh, ya 100 juta jangan lupa itu ditanyakan sama si gorong-gorongnya. Wah, sama-sama mengaku memiliki bukti. Keduanya jadi sama-sama bingung Besti. Gary bingung kenapa hasil penelusuran pembelian mobil pakai uang yayasan ternyata ditemukan atas nama NP. Nah NP bingung kenapa 100 juta itu nggak dibahas, yang katanya diperuntukkan untuk kantor akuntan publik yang menurut NP 100 juta itu kemahalan.
Jadi gini, itu tuh nggak pernah dibahas. Yang saya heran, Komalnya Bang Deddy beserta teman-temannya itu nggak pernah dibahas masalah dana 100 juta yang untuk katanya kantor akuntan publik. Iya, akuntan publik 100 juta mahal banget. Ya, makanya itu kan saya pernah bahas juga bahwa itu membayar untuk perusahaan TBK yang punya pabrik, punya segala macam. Nah, Itu hanya kalah. Wah, Besti, menurut kalian siapa sih nih yang berkelit? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani, Besti. Pasti kata